Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, baru-baru ini para pengamat teknologi dan industri nuklir global dikejutkan dengan tragedi kebakaran besar di salah satu pembangkit listrik terbesar di Eropa dan di dunia, yakni di pembangkit nuklir Zaporizhzhia, Enerdohar Oblast, Ukraina, pada Jumat 4 Maret 2022, imbas konflik atau invasi Rusia ke Ukraina. Kebakaran tersebut berpotensi menjadi bencana nuklir dahsyat dan lebih parah daripada tragedi Chernobyl pada 1986 yang juga di Uni Soviet yang kini Ukraina, dan tragedi Fukushima Daiichi Jepang pada 2011. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta profil pembangkit nuklir terbesar di Eropa ini. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Zaporizhzhia Nuclear Power Plant atau pembangkit nuklir Zaporizhzhia merupakan pembangkit energi listrik yang dikelola oleh pemerintah Ukraina dan diketahui merupakan pembangkit energi listrik terbesar di Eropa dan 10 besar di dunia. PLTN Zaporizhzhia terletak di Enerhodar Oblast, Ukraina, yang diketahui wilayah tersebut kini telah dikuasai oleh tentara Federasi Rusia imbas invasi Rusia atas Ukraina. PLTN Zaporizhzhia sendiri merupakan pembangkit nuklir berdaya tinggi yang diketahui mampu menghasilkan energi hingga 5,7 gigawatt dari 6 unit reaktor VVER 1000, reaktor nuklir air ringan bertekanan PWR, yang masing-masing menghasilkan sekitar 950 megawatt listrik. Ya, dan diketahui PLTN nuklir terbesar di Eropa ini juga memasok 1/5 kebutuhan energi listrik di Ukraina. Jadi, dampak kebakaran besar tersebut akan berimbas terjadinya krisis energi di Ukraina. PLTN Zaporizhzhia sendiri dibangun pada 1980 oleh Uni Soviet melalui badan nuklir mereka yakni Rosatom. Tapi setelah Uni Soviet runtuh pada era 90-an, beberapa PLTN Uni Soviet, diantaranya seperti Zaporizhzhia dan Chernobyl, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Ukraina. Ya, PLTN Zaporizhzhia ini sendiri menggunakan reaktor VVER 1000, yakni reaktor air bertekanan atau PWR atau Pressure Water Reactor yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Teknologi dan sistem hampir sama dengan umumnya reaktor PWR global, di mana reaksi fisi utama dihasilkan dari bahan bakar LEU atau campuran uranium-238 dan uranium-235 yang diperkaya hingga 3-5%, yang kemudian direaksikan dalam bejana reaktor yang bertekanan hingga 155 bar, di mana saat panas fisi dihasilkan di bejana reaktor nantinya digunakan untuk memanaskan air dalam exchanger heat guna menghasilkan uap, dan uap-uap tersebutlah yang nantinya digunakan untuk memutar turbin pada generator hingga kemudian dapat menghasilkan listrik. Posisi PLTN Zaporizhzhia sendiri cukup strategis karena berada di tepi waduk Kakhovka di sungai Dnieper, Ukraina, di mana pompa-pompa akan mensirkulasi air dari dalam waduk untuk kemudian digunakan sebagai pendingin primer dan juga moderator untuk menghambat neutron dalam reaktor. Ya, dan panas yang dihasilkan dari reaktor bisa diolah lalu kemudian dikembalikan lagi ke waduk. Selain itu, PLTN Zaporizhzhia juga sudah dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan limbah reaktor kering, bahan bakar bekas, di mana dalam PLTN tersebut disediakan 380 wadah tong penyimpanan bahan bakar limbah sebelum nantinya akan disimpan di dalam perut bumi atau ruang bawah tanah. Iya, dan seandainya kebakaran PLTN tersebut tak segera diatasi, bencana nuklir global skala tinggi akan sangat mungkin terjadi. Kontaminasi radioaktif tingkat tinggi dapat tersebar ke seluruh Eropa bahkan dunia. Bahkan dampaknya bisa melebihi tragedi Chernobyl karena kapasitas reaktor ini jauh lebih besar daripada Chernobyl. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang PLTN Zaporizhzhia yang kini terdampak perang Ukraina-Rusia. Profesor Kardus dari bagian waduk Kakhovka mengabarkan.